Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Afifa Noviawati, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan angkatan 2020C. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang risiko kewirausahaan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Risiko kewirausahaan. Pengertian risiko usaha. Risiko yaitu merupakan suatu bahaya atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Usaha merupakan upaya manusia untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka, risiko usaha adalah hasil dari kegiatan usaha atau bisnis yang menimbulkan suatu masalah atau kerugian pada jangka waktu tertentu yang tidak terduga dan memang tidak diharapkan. Semakin besar risiko usaha yang terjadi pada suatu bisnis, maka semakin besar pula peluang suatu bisnis akan mengalami kerugian. Kemungkinan munculnya risiko pada bisnis memang bisa muncul dari berbagai faktor, seperti manajemen, sistem perusahaan, serta strategi yang kurang baik. Selain itu, risiko pada sebuah usaha juga bisa muncul dikarenakan oleh faktor individu maupun karyawan. Terdapat dua klasifikasi risiko usaha. Yang pertama, risiko spekulatif, yaitu risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan kerugian apapun, atau bahkan dapat mendatangkan keuntungan. Contohnya risiko kelebihan produksi, risiko moneter atau kurs valuta asing, serta pembelian saham. Yang kedua yaitu risiko murni. Risiko yang jika terjadi akan menimbulkan kerugian dan bila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian. Contohnya kebakaran, kecelakaan, gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Selanjutnya jenis risiko usaha. Yang pertama risiko finansial, yaitu ketidakpastian pendapatan atau pendapatan bisnis yang berdampak pada keuangan perusahaan. Yang kedua risiko produksi, yaitu faktor dari mesin atau alat produksi atau faktor SDM yang tidak hati-hati atau tidak rajin dan sebagainya dapat menyebabkan kekacauan dalam prosesnya menghasilkan produk yang tidak sepenuhnya sempurna. Yang ketiga, risiko pemasaran. Risiko yang terjadi karena tindakan kurang tepat dalam menerapkan strategi pemasaran sehingga gagal dan masyarakat tidak bisa menerima produk secara baik. Yang keempat, risiko teknologi. Masalah yang sering muncul yaitu penggunaan alat yang harus selalu dipantau. Alat yang digunakan untuk jangka waktu lama dan tidak digunakan secara teratur, kemungkinan alat akan rusak dan tidak lagi dapat digunakan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Yang kelima, risiko permintaan pasar. Jika tampaknya bisnis yang sedang berjalan terbilang stabil dan mulai berkembang, seharusnya tidak menjadi hal yang membuat cepat puas, sebab kondisi permintaan pasar harus diperkirakan ke depannya. Yang keenam, risiko operasional. Timbul sebagai akibat kesalahan dari penyimpangan prosedur teknis perusahaan sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai standar. Hal ini terjadi karena faktor sumber daya manusia, kunonya teknologi, dan sebagainya. Yang ketujuh, risiko keuangan. Risiko yang sering dihadapi para pelaku usaha. Kegagalan bisnis atau penyalahgunaan kas perusahaan menyebabkan potensi kerugian. Yang kedelapan, risiko sumber daya manusia. Dialami banyak pemilik usaha. Jenis risiko dari perilaku dan tingkah laku sumber daya manusia dalam menjalankan bisnis. Contohnya tenaga kerja malas, tidak jujur, tidak disiplin, dan sebagainya. Yang kesembilan, risiko pasar. Dikendalikan oleh pelanggan atau konsumen dari perusahaan. Disebabkan oleh adanya perubahan dan perkembangan gaya hidup target pasar, munculnya kompetitor lain, dan sebagainya. Faktor penyebab risiko usaha. Yang pertama, masalah ekonomi. Adanya masalah ekonomi dalam suatu negara merupakan faktor penyebab timbulnya risiko bisnis dari pihak eksternal. Aktivitas usaha tidak lepas kaitannya dengan kegiatan ekonomi suatu negara. Bila ekonomi suatu negara sedang bermasalah, maka hal ini bisa berdampak pada bisnis-bisnis lain. Yang kedua, bencana alam. Penyebab ini juga berasal dari pihak eksternal, di mana perusahaan tidak bisa mengontrol.
Contohnya yaitu seperti bencana pandemi membuat beberapa usaha terkena dampak buruk, adanya gunung meletus yang menghanguskan perusahaan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu perilaku manusia. Hal ini timbul dari faktor internal perusahaan atas pengambilan keputusan atau kebijakan yang tidak tepat. Contohnya yaitu seperti kepercayaan konsumen hilang, piutang menumpuk, dan sebagainya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.